Hani melihat ketiga mayat yang hampir dimangsa sepenuhnya oleh 5 iblis. Dan dia menunggu akhir dari pertempuran mereka dalam diam dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menyusup ke sekte pengayakan Yin sendirian? Suara seorang anak kecil terdengar. Itu seharusnya tidak menjadi usaha yang sangat berbahaya. Setelah menggunakan teknik pencarian jiwaku pada jiwa baru lahir itu, aku sudah tahu di mana batasan paling kuat dalam sekte itu berada. Selama aku menghindarinya, tidak ada yang bisa menyentuhku di sekte pengayakan Yin. Tampaknya hanya ada 5 atau 6 penatua yang ditempatkan di sekte, sementara yang lain keluar melawan musuh dari kekuatan lain. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menghabisi semua tetua di sekte, lalu menghabisi para tetua di luar sekte. Meskipun saya tidak dapat memastikan lokasi yang tepat dari para tetua di luar sekte dari informasi yang saya peroleh menggunakan teknik pencarian jiwa, saya tahu secara kasar di mana mereka berada, dan saya akan memastikan bahwa tetua sekte pengayakan Yin yang tersisa tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung melawan saya. Hani menjawab dengan tenang. Jika itu masalahnya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, apakah Anda hanya mencoba mengambil spanduk mereka, atau apakah Anda berniat untuk menghancurkan sekte pengayakan Yin sepenuhnya? Tanya anak kecil itu. Hani berhenti sejenak sebelum menjawab dengan senyum dingin. Tidak peduli apa niatku, dengan mereka kehilangan 6 atau 7 tetua tahap jiwa baru lahir, apakah kamu berpikir mereka masih dapat mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu dari 10 sekte besar jalan iblis? Ketika saatnya tiba, semua musuh mereka akan menghancurkan mereka menggantikan saya. Saya tidak perlu mengotori tangan saya sama sekali. Apa yang kamu katakan masuk akal juga. Melihat sekte pengayakan Yin adalah sekte terkemuka dari jalan iblis, mereka pasti akan memiliki banyak musuh. Jika tidak, Master Sekte Pengayakan Yin tidak akan muncul di sini. Anak kecil itu setuju sambil tersenyum. Senyum tipis juga muncul di wajah Handi saat dia membalikkan tangan untuk menghasilkan bola hitam. Dia kemudian terdiam saat dia mengamati bola dengan cermat. Namun, hanya beberapa saat telah berlalu sebelum dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanannya untuk memanggil sebuah kotak kayu. Dia meniup ke arah kotak, dan tutupnya terlepas dengan sendirinya. Isi kotak itu terdiri dari bola merah tua yang di atasnya ditempeli beberapa jimat pembatas. Itu tidak lain adalah harta karun yang diambil Hanli dari biksu berjubah abu-abu bernama Mojiu, yang dia bunuh di Gua Giok mendalam di Istana Malam Utara. Hanli menempatkan bola hitam itu ke dalam kotak kayu juga sebelum memeriksanya dengan cermat. Pada pandangan pertama, bola hitam itu benar-benar kusam dan tidak berkilau, memberikan kesan biasa dan biasa-biasa saja. Namun setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat menemukan bahwa ada run putih keabu-abuan yang terlihat di permukaannya. Pada saat yang sama, Hani dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mengintip lebih dalam ke dalam bola, di mana dia menemukan bahwa ada miniatur awan kabut hitam pekat yang terletak di dalamnya. Semua awan ini berjatuhan dan melonjak tak menentu, dan mereka tampaknya dijiwai dengan ki iblis yang sangat menakutkan dan murni. Hanya setelah beberapa lama, Hani menarik pandangannya dari bola hitam, sebelum mengalihkan perhatiannya ke bola merah lagi. Setelah penilaian singkat, dia menemukan bahwa ada juga kekuatan spiritual atribut api yang sangat menakjubkan yang bersembunyi di dalamnya. Dia membelai dagunya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Saya tidak berpikir seseorang akan mampu menyempurnakan bom guntur di dunia manusia, bahkan di zaman kuno. Saya ingin tahu apakah para kultivator kuno menemukan metode pemurnian sendiri atau seseorang dari alam roh memberikan metode tersebut kepada mereka. Jika yang pertama, maka biarlah. Tetapi jika yang terakhir, maka orang itu kemungkinan besar memiliki niat jahat, desah anak kecil itu. Hani sedikit terkejut mendengarnya. Bom guntur. Mereka dari alam roh. Tapi setelah menggunakan teknik pencarian jiwaku, sepertinya pria itu mendapat kesan bahwa mereka dikenal sebagai manik-manik penakluk abadi. Mereka tampaknya sangat kuat, dan bahkan kultivator transformasi dewa tidak akan bisa bertahan tanpa cedera jika mereka disambar oleh manik ini. Bentuknya sedikit berbeda dari yang saya kenal, tapi ini pasti bom guntur. Hanya saja dua yang Anda miliki sangat kasar, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin ditolak di alam roh. Namun mereka pasti layak menyandang gelar manik penakluk abadi di dunia manusia, jawab anak kecil itu. Ini adalah harta yang digunakan oleh kultivator di alam roh.
Andi bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja para kultivator dapat menggunakan benda-benda ini, tetapi mereka pada awalnya disempurnakan untuk digunakan manusia. Mereka hanya menyebar ke lingkaran kultivator setelah itu. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun yang dapat digunakan oleh manusia di alam roh, bahkan tanpa kekuatan sihir. Namun karena kekuatan mereka yang sangat besar dan proses kompleks yang diperlukan untuk menyempurnakannya, sangat jarang para kultivator akan memurnikan benda seperti itu. Ada sangat sedikit orang yang mengetahui metode pemurniannya juga. Setidaknya, pengetahuan itu melampaui aku. Anak kecil itu menjelaskan. Bahkan manusia bisa menggunakannya. Lalu, mengapa kultivator alam roh membuat benda-benda ini? Hani agak bingung. Sulit untuk menguraikan alasan yang mendasarinya, tetapi Anda akan dapat mengetahuinya sendiri setelah Anda naik ke alam roh. Anak kecil itu memberikan jawaban yang agak ambigu. Andi ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi itu adalah masalah tentang alam roh. Jadi secara alami tidak ada hubungannya dengan dia saat ini. Karena itu, dia menutup kotak kayu untuk menyimpan kedua bola itu dan mengesampingkan topik pembicaraan itu untuk saat ini. Itu secara alami adalah hal yang baik bahwa dia telah memperoleh sepasang harta yang begitu kuat. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, kepala hantu yang terwujud dari iblis Cinque telah menghancurkan ketiga mayat itu ke tanah di kejauhan. Bahkan dengan kekuatan jiwa baru lahir tahap akhir, ketiga mayat itu tidak berdaya untuk melawan karena kecepatan mereka telah terhambat secara signifikan. Dengan demikian, 5 iblis mengunyah tubuh mereka, menyerap ki mayat murni di tubuh mereka dengan sembrono. Andi tahu bahwa ketiga mayat itu akan segera dimangsa. Jadi dia mulai mempertimbangkan bagaimana dia akan menyusup ke sekte pengayakan Yin. Dengan kemampuannya saat ini, selama dia bisa mengumpulkan pengetahuan tentang batasan yang tersebar di seluruh sekte pengayakan Yin, dia akan bisa menyusup dengan mudah. Setengah tahun kemudian, seluruh jin agung menjadi gempa. Dalam rentang waktu singkat setengah tahun, 7 atau 8 kultivator jiwa baru lahir dari sekte pengayakan Yin, termasuk master sekte, menghilang secara berurutan. Semua lampu jiwa mereka yang terletak di area rahasia di dalam sekte juga telah padam sepenuhnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka jelas-jelas sudah mati. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa lebih banyak dari para kultivator itu yang binasa di dalam sekte pengayakan Yin daripada di luar sekte. Seolah-olah musuh tak terlihat telah menyusup ke dalam sekte, dan secara khusus menargetkan kultivator mereka yang paling kuat. Sejak tetua pertama terbunuh, para petinggi dari sekte pengayakan Yin telah melakukan pencarian menyeluruh di dalam sekte, dan juga mengaktifkan semua pembatasan. Namun semua upaya mereka tidak membuahkan hasil, karena semakin banyak tetua dibunuh satu demi satu. Semua petinggi dari sekte pengayakan Yin merasa ngeri. Dan pada akhirnya, para tetua harus hidup bersama dalam kelompok dan tidak pernah terpisah satu sama lain. Baru setelah itu, mereka bisa tetap aman. Namun, semua tetua sekte pengayakan Yin yang keluar menjalankan tugas kemudian mulai mati secara berurutan. Semua kultivator jiwa baru lahir yang tersisa di sekte pengayakan Yin benar-benar membatu, dan sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam kurun waktu singkat hanya setengah tahun, sekte pengayakan Yin telah kehilangan hampir setengah dari tetua tahap jiwa baru lahir mereka. Tampaknya seorang kultivator jiwa baru lahir di antara barisan mereka meninggal hampir setiap saat, dan itu sehubungan dengan lenyapnya master sekte mereka. Sangat merusak kekuatan sekte pengayakan Yin. Semua tetua segera dipanggil kembali ke sekte dan dipaksa untuk tinggal bersama setiap saat. Baru kemudian mimpi buruk ini mereda. Semua petinggi dari sekte pengayakan Yin yang ketakutan akhirnya menghela nafas lega. Namun terlepas dari upaya terbaik sekte pengayakan Yin untuk menyembunyikan insiden ini, berita tentang itu masih bocor pada akhirnya. Dengan demikian, semua sekte besar lainnya beraksi, mengerahkan sejumlah besar kultivator untuk mengambil alih wilayah sekte pengayakan Yin. Tetua sekte pengayakan Yin yang tersisa membalas dengan sekuat tenaga. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa sekte pengayakan Yin tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 10 sekte utama jalan iblis, sekte pengayakan Yin memang memiliki hari-hari kejayaannya. Tetapi itu juga telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan penurunan yang parah,
Secara alami, ada banyak orang yang bersedia berkontribusi lebih jauh untuk tren ini. Dengan demikian, sekte yang tak terhitung jumlahnya mulai merusak sekte pengayakan yin, yang dulunya adalah sekte besar. Jauh di udara di atas sepetak tanah tandus, ada selusin kultivator berkumpul. Mereka berdiri dalam dua kelompok dengan batas yang jelas di antara mereka. Namun di tengah-tengah kelompok, ada dua pemuda yang terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya memanipulasi pedang terbang biru, sementara yang lain menggunakan pedang terbang merah. Dan bentrokan antara kedua senjata itu menampilkan pertunjukan cahaya yang spektakuler di tengah semburan ledakan yang bergema. Semua kultivator yang menonton mengenakan ekspresi bersemangat dan mengobrol di antara mereka sendiri dengan suara pelan. Orang-orang ini semua adalah pria dan wanita muda yang tampaknya berusia remaja, dan mereka semua berada di tahap pemunihan ki. Bahkan tidak ada satupun kultivator pembangunan fondasi di antara mereka. Dari pakaian identik mereka, dapat dilihat bahwa mereka kemungkinan besar adalah murid kelas rendah dari keluarga besar atau sekte di dekat situ. Namun mereka berkumpul di tempat itu untuk bertempur karena suatu alasan. Pedang terbang biru dan pedang terbang merah bentrok berulang kali. Pedang biru itu tampaknya telah berada di atas angin, dan pedang merah itu perlahan-lahan dipaksa mundur. Pedang roh Azure benar-benar cukup kuat. Sepertinya Senior Lin akan menang, kata seorang wanita muda yang cantik kepada pria muda di sebelahnya dengan senyuman di wajahnya. Jadi apa? Jika dia bukan dari keluarga Lin, bagaimana mungkin dia bisa memiliki alat roh kelas menengah hanya pada tahap pemunihan ki? Dia mendapat keuntungan besar dari sendok perak di mulutnya. Jika aku punya harta karun seperti itu, aku pasti tidak akan kalah darinya. Pemuda itu tidak terlalu senang, tetapi dia hanya berbicara dengan suara yang sangat pelan, seolah-olah dia takut didengar. Wanita muda itu terkikik mendengar itu. Meskipun dia masih sangat muda, sudah ada sedikit pesona yang menggoda tentang dia. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, pria muda itu mengarahkan pandangannya ke kejauhan dengan cara yang salah, sebelum tiba-tiba melepaskan teriakan terkejut. Di sana di kejauhan, sosok manusia yang aneh bisa dilihat. Sosok manusia jelas memiliki penampilan seperti manusia laki-laki, tapi dia memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Ada kilat biru dan putih berkedip tanpa henti di atas sayap, tetapi mereka benar-benar tanpa suara, sehingga memungkinkannya untuk menghindari deteksi dari semua kultivator kelas rendah di bawah. Jika bukan karena fakta bahwa pemuda itu kebetulan melirik ke arah itu, mereka berdua juga akan sama sekali tidak sadar. Tangan pria itu tergenggam di belakang punggungnya dan terus maju tanpa melirik para kultivator kelas rendah di bawah. Dia sepertinya melihat sesuatu di kejauhan. Tetapi tampaknya tidak ada apa-apa di langit selain dari beberapa awan putih. Apa itu? Mungkinkah itu binatang iblis kelas tinggi? Wanita muda itu berasal dari keluarga kultivator, jadi dia telah melihat beberapa buku tebal yang relevan dan mengetahui keberadaan binatang iblis tahap metamorfosis. Tidak mungkin, negara Huo kita sedikit terpencil, tapi tidak mungkin seorang kultivator iblis tingkat tinggi berani menunjukkan diri mereka secara terang-terangan di siang hari bolong. Itu pasti seorang senior dengan semacam kemampuan terbang. Meskipun pemuda itu benar-benar terperangah, dia mampu membuat keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Anehnya, meskipun pria bersayap di langit terletak sangat jauh dari mereka, dia sepertinya telah mendengar percakapan mereka, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat mereka. Mata mereka bertemu, dan detak jantung dari sepasang kultivator muda meningkat secara drastis. Bukan karena tampang pria itu sangat menakutkan atau semacamnya. Faktanya, penampilannya sangat biasa. Sampai-sampai itu benar-benar bisa dilupakan. Namun yang membuat ketakutan di hati mereka adalah pria itu memiliki mata ketiga hitam pekat di dahinya. Mata itu benar-benar kaku dan tanpa emosi, dan rasa dingin menjalar di punggung mereka hanya dengan melihatnya. Makhluk apa itu? Mungkinkah itu benar-benar binatang iblis tingkat tinggi? Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia memiliki mata ketiga? Pikiran yang sama melintas di benak sepasang kultivator muda. Sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk meneriakkan kata-kata peringatan kepada rekan mereka, semburan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari mata iblis ketiga pria bersayap itu, di mana dia langsung menghilang. Gemuruh tumpul kemudian meletus dari dekat, diikuti cahaya putih yang bersinar,
dan sosok manusia muncul dari udara tipis, sekitar beberapa ratus kaki jauhnya dari pria bersayap itu. Sosok manusia itu adalah pria tua yang tampaknya berusia 60-an. Rambutnya diatur menjadi sanggul segitiga, dan wajahnya sangat panjang, sangat menarik perhatian. Begitu pria tua itu muncul, dia meraih udara di depannya dengan cara yang kejam. Fluktuasi spasial meletus saat tangan kuning tembus pandang besar muncul di atas kepala pria bersayap itu sebelum menukik ke bawah seperti kilat. Namun pria bersayap itu sepertinya sudah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Sayapnya mengepak dengan lembut dan dia menghilang di tempat sebagai busur petir biru. Detik berikutnya, dia muncul di tempat lain di dekatnya dengan ekspresi gelap di wajahnya. "Eksentrik angin, kamu telah mengejarku selama lebih dari sebulan. Kamu jelas tahu bahwa kamu tidak punya cara untuk menjebakku. Jadi, mengapa kamu bersikeras untuk memperpanjang pengejaran yang tidak berguna ini?" Pria bersayap itu meraung dengan alis berkerut. Suaranya seperti untayan petir. Semua kultivator kelas rendah di bawah tertangkap basah oleh raungan menggelegar ini, dan telinga mereka segera mulai berdenging tanpa henti saat mereka tersandung ke tanah. Orang-orang dengan basis kultivasi terendah di antara mereka bahkan jatuh pingsan di tempat. Hanya sedikit kultivator dengan basis kultivasi atau harta yang lebih tinggi yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri yang berhasil tetap sadar. Namun mereka juga telah sepenuhnya tidak bisa bergerak, dan hanya bisa sedikit memiringkan kepala mereka ke belakang untuk melihat ke udara. Karena itu, mereka semua memandang dengan wajah pucat pasi pada dua senior di atas. Sepasang kultivator muda yang pertama melihat Hanli adalah di antara sedikit kultivator yang berhasil mempertahankan kesadaran mereka. Namun mereka juga benar-benar terpaku pada tempatnya seperti rekan mereka. Dalam keadaan normal, bertemu dengan seorang kultivator tingkat tinggi adalah kesempatan langka yang hanya bisa mereka doakan. Namun menghadapi dua kultivator kelas tinggi yang saling bertarung adalah bencana besar bagi mereka. Semua kultivator muda yang masih sadar benar-benar merasa ngeri. Mereka belum pernah menyaksikan pertempuran antara kultivator kelas tinggi secara langsung. Tetapi mereka telah mendengar dari para senior di sekte mereka lebih dari satu kali tentang betapa menakutkannya pertempuran itu. Semua senior itu memperingatkan mereka untuk pergi sejauh mungkin jika mereka tersandung pada pertempuran antara makhluk yang begitu kuat. Jika tidak, hanya sisa gelombang kejut dari bentrokan mereka terbukti mematikan. Di mata para kultivator kelas tinggi, kehidupan kultivator pemurnian Ki hampir tidak bernilai, tidak lebih dari semut. Jadi, mereka pasti tidak akan khawatir tentang mencoba menjaga kultivator tingkat rendah aman selama pertempuran mereka. Saya tidak peduli jika Anda membunuh orang lain, tetapi Anda membunuh salah satu junior saya tepat di depan mata saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda lolos untuk itu? Lagi pula, seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika aku harus mengorbankan lebih dari 10 tahun umurku, aku akan menjatuhkanmu. Pria tua itu berkata dengan ekspresi gelap sebelum menunjuk ke arah Hanli, di mana tangan kuning tembus pandang besar itu jatuh lagi. Sayap Hanli mengepak saat dia menghilang di tempat sekali lagi sebelum muncul kembali lebih dari 100 kaki. Meskipun dia telah menghindari serangan itu, dia masih memasang ekspresi suram di wajahnya. Pria tua ini adalah musuh yang secara tidak sengaja dibuat oleh Hanli saat membunuh tetua sekte pengayakan Yin terakhirnya. Pria ini adalah kultivator transformasi dewa yang kebetulan entah bagaimana terkait dengan tetua sekte pengayakan Yin. Hanli sangat menyesal atas keputusannya untuk mengejar tetua itu. Dia hanya mencari tetua sekte pengayakan Yin untuk mengambil spanduk pengayak hantu mereka. Pada saat itu, ketika eksentrik angin ini bersama tetua sekte pengayakan Yin, dia menyembunyikan basis kultivasinya, yang membuatnya tampak seolah-olah dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Karena itu, Hanli tidak memperhatikan pria itu, dan menyusun strategi untuk memancing tetua itu. Namun eksentrik angin tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya untuk menyaksikan Hanli membunuh tetua itu. Dia segera meletus menjadi kemarahan yang menggelegar dan mengungkapkan basis kultivasi tahap transformasi dewa yang menakjubkan sebelum menerkam ke arah Hanli. Jika bukan karena sayap badai petir Hanli dan transformasi 9 angin, dia kemungkinan besar akan ditangkap. Maka dimulailah hidupnya dalam pelarian. Jika dia mengikuti rencana awalnya, dia akan terus bersembunyi di sekte pengayakan Yin selama beberapa bulan untuk melihat apakah dia bisa memilih beberapa tetua lagi.
Namun, sekarang dia sedang dikejar oleh kultivator transformasi dewa. Dia secara alami harus melepaskan rencana itu dan melarikan diri untuk hidupnya. Dengan demikian, sekte pengayakan Yin diperpanjang garis hidupnya. Pada tingkat kekuatannya saat ini, kultivator transformasi dewa adalah satu-satunya makhluk yang harus dia waspadai di dunia ini. Dan dengan keberuntungan yang mengerikan, dia sekarang diburu oleh salah satu dari sedikit kultivator transformasi dewa di dunia manusia. Faktanya, eksentrik angin ini begitu berniat untuk menangkapnya, sehingga dia bahkan rela mengorbankan sebagian umurnya untuk mengejarnya. Meskipun teknik gerakannya sedikit lebih rendah dari Handi, basis kultivasinya yang superior menjembatani celah ini, sehingga memungkinkan dia untuk mengimbangi Handi. Selanjutnya, dia pasti telah menanam semacam alat pelacak pada Handi, karena dia selalu bisa melacaknya bahkan setelah Handi telah membuka jarak di antara mereka. Handi telah memeriksa tubuhnya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Itu membuat Handi lebih waspada terhadap eksentrik angin, dan dia memutuskan untuk mencoba dan menjatuhkan lawannya daripada terus melarikan diri. Dia tahu keterbatasan kultivator transformasi dewa, dan dia berencana untuk menggunakan susu roh segudang tahun untuk menghabiskan kekuatan sihir lawannya, lalu meninggalkannya untuk selamanya. Namun, Hani benar-benar tidak bisa berkata-kata setelah setengah bulan. Mungkin eksentrik angin ini juga memiliki beberapa susu roh segudang tahun. Bagaimanapun, dia dapat terus mengejar Hanli melalui beberapa negara, dan ki spiritualnya tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Tapi sekali lagi, sebagai kultivator transformasi dewa, tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa susu roh segudang tahun. Akibatnya, Hani benar-benar hampir ditangkap oleh pengejarnya pada beberapa kesempatan, dan hanya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebagian hartanya. Selama beberapa pertemuan mereka, Hani telah mencoba membujuk eksentrik angin untuk menyerah dalam pengejaran yang tidak ada gunanya ini, mengingat dia bukan seorang kultivator sekte pengayakan Yin. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran sampai mati. Namun, eksentrik angin ini tampaknya menjadi sangat frustasi dan dipermalukan oleh fakta bahwa dia tidak dapat menangkap Hanli bahkan setelah sekian lama. Karena itu, dia tidak memperdulikan semua upaya Hanli dalam membujuk dan malah mencoba membujuk Hanli untuk menyerah. Dalam hal ini, dia akan diberikan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Handi secara alami memutar matanya dan tidak mengindahkan ancaman itu. Maka mereka berdua melanjutkan permainan kucing dan tikus ini selama beberapa hari sebelum akhirnya sampai di tempat ini. Pada saat ini, Handi akhirnya berhenti dan memutuskan untuk terlibat dalam bentrokan dengan kultivator transformasi dewa ini. Ini juga akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menilai jarak antara dirinya dan seorang kultivator transformasi dewa. Selama dia bisa membuat lawannya mengerti bahwa dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencoba menangkapnya, maka dia secara alami pasti menyerah. Lagi pula, jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, dia harus menggunakan sayap badai petirnya cukup sering, dan dia akan benar-benar berada dalam masalah setelah petir penakluk iblis dalam pedang awan bambu miliknya habis. Tentu saja, apa yang tidak diketahui Hanli adalah meskipun eksentrik angin ini bertindak keras, dia sebenarnya juga menganggap Hani sangat merepotkan untuk dihadapi. Hani memiliki lebih dari 2 kali kekuatan sihir dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Itu sudah jelas baginya sejak awal. Namun apa yang orang tua itu anggap paling merepotkan untuk ditangani adalah sayap badai petir Hani. Eksentrik angin juga memiliki teknik gerakan yang cukup kuat. Tetapi dia masih tidak dapat menangkap Hanli meskipun basis kultivasinya lebih unggul. Pada titik ini, itu telah menjadi masalah kebanggaan baginya. Dia sebenarnya tidak terlalu dekat hubungannya dengan tetua sekte pengayakan Yin itu. Dia hanyalah salah satu keturunan juniornya. Namun karena semakin banyak tetua sekte pengayakan Yin yang terbunuh, mereka secara alami sampai pada kesimpulan bahwa kultivator transformasi dewa lain pasti berada di balik semua ini. Jadi mereka segera meminta bantuannya. Melihat tetua sekte pengayakan Yin adalah salah satu dari sedikit junior yang masih tahu tentang keberadaannya, eksentrik angin tidak tahan untuk menolaknya dan menemaninya ke sekte pengayakan Yin. Hanya ada beberapa kultivator transformasi dewa di Jin Agung, dan tidak peduli siapa yang menargetkan sekte pengayakan Yin, mereka pasti akan mundur jika eksentrik angin berdiri untuk sekte tersebut.
Dengan demikian, dia telah melemparkan teknik rahasia ke tetua ini yang akan membuatnya dapat dikenali oleh semua kultivator transformasi dewa yang dikenal oleh eksentrik angin. Pada saat yang sama, dia mengerahkan beberapa orang untuk mengunjungi para kultivator transformasi dewa ini dan menanyakan siapa di antara mereka yang berada di balik semua ini. Setelah melakukan semua itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya dan memutuskan untuk meninggalkan masalah ini setelah menemani juniornya kembali ke sekte. Adapun apakah sekte pengayakan Yin jatuh atau tidak, itu secara alami tidak masalah sedikit pun baginya. Namun dalam kepuasannya, dia telah membiarkan Hani membunuh tetua sekte pengayakan Yin tepat di depan hidungnya. Jika dia benar-benar adalah kultivator transformasi dewa lainnya, maka eksentrik angin secara alami tidak akan menantangnya, dan dia hanya akan dipaksa untuk menelan pil pahit itu. Lagi pula, jika makhluk sekaliber mereka terlibat dalam pertempuran, hilangnya umur akan menjadi harga yang terlalu berat untuk dibayar bagi kedua belah pihak. Namun setelah mengidentifikasi fakta bahwa Hani hanya berada di tahap akhir jiwa baru lahir, dia segera memutuskan untuk membunuhnya. Sial baginya, teknik pergerakan Hani dan kemampuan lainnya sangat merepotkan untuk dihadapi, membuatnya tidak dapat mengejarnya bahkan setelah sekitar 1 bulan. Dia telah menghabiskan beberapa tahun masa hidupnya, dan hampir setengah dari botol kecil susu roh segudang tahun yang dimilikinya juga telah habis. Jika dia menyerah sekarang, dia tidak bisa menelan harga dirinya dan membiarkan Hani pergi. Selanjutnya, harta yang telah digunakan Hani semuanya cukup kuat, dan dia sangat tergoda untuk membunuh Hani dan mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Hani juga menjadi sangat marah dengan pengejaran tanpa henti eksentrik angin. Sejak dia maju ke tahap akhir jiwa baru lahir, dia belum melepaskan 2 harta karun roh surgawinya. Selain itu, dia telah memasukkan Auric Essence ke semua 72 pedang terbangnya, dan bahkan dia tidak tahu seberapa kuat formasi pedang auretnya. Namun dia yakin bahkan seorang kultivator transformasi dewa tidak akan bisa tetap tanpa cedera jika mereka terjebak di dalamnya. Bagaimanapun, dia juga memiliki 2 manik penakluk abadi sebagai kartu trufnya. Jadi setelah memperhitungkan semua itu, Hani memutuskan bahwa dia memiliki sumber daya untuk melibatkan pengejarnya dalam pertempuran. Karena itu, ketika tangan kuning besar itu meluncur ke arahnya lagi, dia tidak menggunakan sayap badai untuk menghindar lebih lama lagi. Sebaliknya, cahaya keemasan yang menembus melintas saat proyeksi pedang membelah tangan besar itu menjadi 2, langsung mengalahkannya di tempat. Pembalasan Hani mengejutkan eksentrik angin dan matanya menyipit dalam kontemplasi. Dia sudah agak bingung dengan fakta bahwa Hani tidak lagi melarikan diri dari tempat kejadian. Jadi serangan yang baru saja dia lancarkan hanyalah sesuatu untuk menguji air. Sekarang Hani secara aktif membalas. Dia segera menyadari bahwa kultivator jiwa baru lahir ini tampaknya telah memutuskan untuk menghadapinya dalam pertempuran langsung. Ekspresi eksentrik angin tetap tidak berubah, tetapi perasaan gembira membanjiri hatinya. Jika Hani terus melarikan diri, dia harus mempertimbangkan kembali apakah layak mengorbankan lebih banyak umurnya untuk melanjutkan pengejarannya. Namun sekarang Hani telah memutuskan untuk menghadapinya dalam pertempuran. Dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya sebelum mengambil hartanya. Dengan demikian, eksentrik angin menghembuskan nafas dan tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri. Cahaya biru menyala dan pelat giok heksagonal muncul. Tampaknya itu adalah harta karun kuno dengan rune misterius dengan warna berbeda yang berkilauan di permukaannya. Begitu harta karun itu muncul, senyum menyeramkan muncul di wajah eksentrik angin. Untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, dia secara alami akan menghancurkan lawannya dalam satu gerakan, sehingga meminimalkan jumlah umur yang harus dia korbankan. Selama perkelahian singkat sebelumnya dengan Hanli, dia tahu bahwa Hanli memiliki beberapa kemampuan dan harta yang kuat. Karena itu, dia tidak berani meremehkan Hanli dan segera memanggil hartanya yang paling kuat. Pelat giok mulai berputar di udara sebelum berkembang pesat di tengah suara dering yang keras. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi piring besar berukuran beberapa puluh kaki sebelum terbalik menghadap Hanli. Cahaya biru yang menusuk bersinar dari piring, dan tampaknya ada sesuatu yang akan menampakkan dirinya. Hati Hanli tergerak saat melihat itu, dan dia segera menyapu kedua lengan baju di udara.
beberapa puluh pedang emas kecil ditembakkan dari dalam, langsung berubah menjadi 72 pedang terbang emas yang semuanya panjangnya sekitar 1 kaki. Dia kemudian membuat segel tangan, dan 72 pedang terbang berayun sebelum mewujudkan ratusan pedang identik. Pedang-pedang ini menari-nari di udara sebelum berubah menjadi hamparan luas cahaya keemasan, menciptakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Eksentrik angin tersendat sedikit saat melihat sejumlah besar pedang terbang yang dipanggil Hanli. Tapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat ia berkata, "Tidak peduli berapa banyak pedang terbang yang kamu miliki, itu tidak akan berada di dekat jumlah pedang terbangku. Biar kutunjukkan kekuatan pelat ribuan pedang." Mata Hanli bersinar saat ia mengalihkan pandangannya ke pelat giok heksagonal. Rundi pelat memancarkan pilar cahaya biru yang ditembakkan, lalu menyebar menjadi beberapa garis cahaya biru. Garis-garis cahaya biru itu kemudian melintas sebelum langsung berubah menjadi pedang terbang biru yang berkilauan, yang masing-masing panjangnya beberapa inci. Pilar cahaya biru masih terus meletus dari lempengan batu giok, menciptakan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas kepala eksentrik angin seperti gunung pisau. Sungguh pemandangan yang menakutkan bagi siapapun untuk dilihat. Ekspresi Hani berubah drastis saat melihat itu. Harus ada lebih dari 4.000 pedang terbang berbaris di udara di hadapannya. Tepat pada saat itu, eksentrik angin menyapu lengan baju ke arah Hanli, dan semua pedang biru mulai memancarkan cahaya spiritual yang cemerlang. Mereka kemudian melesat ke arah Hanli sebagai seberkas cahaya biru, dan karena banyaknya bilah, seluruh langit terhalang oleh cahaya biru, membuatnya tampak seolah-olah ada dinding besar bilah biru mematikan yang bergegas menuju Hanli. Pedang terbang emas Hani menciptakan tontonan yang mengesankan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan gunung pedang yang mendekat. Hani menarik napas dalam saat ekspresinya kembali normal. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan nyaring. Namun alih-alih melepaskan pedang terbangnya untuk berbenturan dengan pedang yang mendekat, dia malah mengangkat tangan. Bola cahaya hijau terlepas dari telapak tangannya, di mana sebuah penggaris kayu hijau bisa dilihat. Itu tidak lain adalah penguasa 8 roh. Segera setelah penguasa meninggalkan tangannya, dia mulai menari di udara dengan sendirinya. Proyeksi bunga teratai perak muncul di penggaris, dan mengikuti suntikan kekuatan sihir dari Hanli, itu berkembang semakin jauh, dan cahaya perak yang memancar darinya juga menjadi semakin berkilau. Beberapa saat kemudian, bunga teratai perak telah mencapai ukuran lebih dari 100 kaki, melengkapi Hanli di belakangnya. Itu adalah penguasa 8 roh. Kamu adalah bocahan yang muncul di pegunungan Kunwu. Eksentrik angin segera berseru saat dia mengidentifikasi harta roh. Pada saat yang sama, gunung bilah biru tersendat di udara, dan tidak langsung jatuh ke arah bunga teratai raksasa. "Anda mengenali saya?" Hanli bertanya dengan alis berkerut. "Tidak, tapi rekan Taois yang pernah menyebutmu padaku. Ku dengar kau sangat akrab dengan selir iblis linglong dari alam roh." Mata eksentrik angin berkedip dengan cahaya kontemplatif saat dia berbicara. "Saya tidak akan mengatakan itu, tapi saya memang kenal dia. Ketika Anda mengatakan rekan Daoisyang, apakah Anda mengacu pada Xiang Sili?" Ekspresi aneh juga muncul di wajah Hanli. Siapa lagi yang saya maksud? Mengesampingkan itu untuk saat ini, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Sebelum selir iblis linglong kembali ke alam roh, apakah dia menyebutkan sesuatu tentang simbol spasial kepada Anda, atau meninggalkan Anda jalan pintas ke alam roh? Eksentrik angin bertanya dengan tatapan terfokus pada Hanli. "Mengapa kamu menanyakan itu? Bukankah rekan Taois Linglong sudah menawarkan bimbingan di daerah ini kepada Master Xiong dari lembah segudang iblis? Melihat kamu akrab dengan saudara Siang, tidak mungkin kamu tidak menyadari hal itu." Hati Hanli tersentak karena terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang dan terkumpul. Eksentrik angin sama sekali tidak mempercayai Hanli saat dia berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak perlu mencoba dan berpura-pura bodoh. Aku melakukan banyak penelitian tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dan selir iblis linglong itu jelas sangat dekat denganmu. Tidak mungkin dia tidak akan meninggalkanmu dengan jalan pintas ke alam roh. Serahkan apa yang dia berikan padamu, dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu." Mengesampingkan apakah aku benar-benar memiliki apa yang kamu cari? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pelat ribuan pedang dapat menjatuhkanku? Hanli membalas dengan sikap bullish. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Dia tidak akan semudah itu untuk dibodohi.
Jika dia mengakui hal ini, maka bahkan jika dia bisa selamat dari cobaan ini, kultivator transformasi dewa dunia manusia lainnya pasti akan mencoba melacaknya, dan dia akan berada di dunia yang bermasalah saat itu. Cahaya ganas muncul di mata eksentrik angin setelah mendengar itu. Dia segera membuat segel tangan, sepertinya dia akan mengaktifkan gunung pedang biru lagi. Hati Hani menegang saat dia juga menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke bunga teratai besar di sekitarnya. Pertempuran sengit tampaknya akan segera terjadi.